Adanya rangkaian listrik disebut sebagai jalur transmisi yang berisi perangkat elektronik dengan membentuk arus listrik. Dalam hal ini terdapat dua jenis rangkaian dasar listrik, bentuknya berupa rangkaian seri dan paralel. Dalam materi ini, para siswa dan siswi akan memulai pelajaran terkait perbedaan dari kedua rangkaian lewat penjelasan ini. Kedua jenis rangkaian listrik atau elektronik mempunyai fungsi yang berbeda. Apabila terdapat salah satu lampu di rumah sengaja dipadamkan, sehingga lampu lain tidak akan ikut padam dan tetap nyala. Namun dalam rangkaian seri, apabila salah satu pemadam, maka lampu juga secara otomatis ikut dipadamkan dalam satu waktu. Contohnya rangkaian seri ini. Rangkaian seri adalah suatu elektronik atau listrik dalam proses penyusunannya dilakukan menggunakan cara yang berurutan dengan komponen dalam rangkaian disusun menggunakan satu jalur karena di seluruh komponen yang ada di dalamnya hingga mampu dialiri oleh arus listrik. Rumus dalam rangkaian ini adalah Rs sama dengan R1 plus R2 dan plus R2 plus sampai seterusnya. Keterangan Rs hambatan total rangkaian seri ohm, R1 hambatan pertama ohm, R2 hambatan ohm, R3 sama dengan hambatan ketiga ohm. Rangkaian paralel dan berikut jika rangkaian seri dinyalakan, maka lampu tersebut akan dinyalakan. Jika skalar dimatikan, maka lampu itu akan mati. Dan berikut rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian elektronik atau suatu listrik dengan proses penyusunannya dilakukan secara sejajar atau bersusun. Seperti sederhananya, rangkaian tersebut terhubung dengan cara berderet. Kemudian, sumber arus listrik yang terdapat di dalam hingga bercabang-cabang. Karena itu, dalam setiap komponen yang dilalui arus listrik bisa dijumlahkan menjadi jumlah total arus secara keseluruhan. Untuk rumus rangkaian paralel yang perlu dipahami adalah 1 per Rs plus 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 plus dan seterusnya. Berikutnya keterangan masing-masing simbol yang dimaksud dalam rumus rangkaian paralel tersebut. Rb sama dengan hambatan total rangkaian paralel ohm, R1 sama dengan hambatan pertama ohm, R2 sama dengan hambatan kedua ohm, R3 hambatan ketiga ohm. Setelah memahami rumus rangkaian seri dan paralel, perlu diketahui dalam rangkaian paralel juga memiliki ciri khusus untuk bisa membedakan menggunakan rangkaian listrik atau rangkaian elektronik lainnya. Berikut ini ciri-ciri dari rangkaian paralel. 1. Proses penyusunan semua komponen yang ada di rangkaian dengan cara bersusut. Semua cabang rangkaian paralel dialiri arus yang besarnya berbeda-beda. Setiap komponen dalam rangkaian paralel dikaitkan dengan sumber tegangan. Untuk ciri ketiga menyasar pada kutub negatif maupun kutub positif. Karena itu, setiap komponen bisa memperoleh tegangan dengan besaran yang sama, meskipun setiap munculnya kendala di komponen listrik menimbulkan munculnya sejumlah kendala total kecil atau lebih. Perlu juga memahami kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada rangkaian ini. Kelebihan dari rangkaian paralel itu sendiri, jika salah satu komponen atau cabang listrik yang terdapat di dalamnya mengalami kerusakan atau putus, misalnya, maka komponen lain yang
terdapat di rangkaian itu masih berfungsi. Yang kedua, semua komponen yang saling berkaitan dan berhubungan dengan saklar tidak akan kuat terhadap komponen yang lain. Misalnya dapat dilihat ketika salah satu sakral yang terhubung dengan lampu rumah sengaja dimatikan, namun lain yang skalarnya tidak dimatikan tidak ikut padam. Kekurangan rangkaian paralel: 1. Memerlukan penghantar listrik atau kabel yang banyak dalam rangkaian semua komponen listrik yang ada. Untuk menggunakan rangkaian paralel biasanya memerlukan biaya yang tergolong lebih mahal ketimbang rangkaian paralel lainnya. Dan cara menyusun komponen listrik dalam kedua rangkaian ini berbeda. Untuk melakukan identifikasi terhadap kedua cukup mudah, yakni dengan hanya melihat cara pemasangan komponen listriknya saja. Komponen rangkaian paralel biasanya disusun dengan cara berderet dari sumber energi listrik. Kemudian rangkaian seri biasanya disusun dengan cara bersusun dari sumber listrik. Kemudian berkaitan dengan berhubungan kabel, di mana dalam rangkaian paralel semua komponen dihubungkan dengan cara bercabang meski tetap berkaitan dengan satu daya, yakni kutub negatif dan positif, karena setiap cabangnya dialiri arus listrik dengan besaran yang berbeda, meskipun tetap memiliki besaran tegangan di setiap cabang yang sama. Untuk rangkaian seri, semua komponen yang ada di tidak bercabang sehingga adanya arus listrik searah hingga besaran arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut memiliki besaran tegangan yang berbeda. Rangkaian seri mempunyai tegangan yang asalnya dari jumlah mesin hambatan hingga besar kendala berasal dari hasil bagi antara tegangan dan kekuatan arus. Selanjutnya, rumus rangkaian listrik arus. Rumus kuat arus rangkaian seri: 1 sama dengan 1 Li1 sama dengan L2 sama dengan L3 dan seterusnya. Rumus kekuatan arus rangkaian paralel: L1 sama dengan L2 plus L2 plus L3 sama dengan seterusnya. Rangkaian listrik seri memiliki arus yang sama dan setiap saat spot yang ada artinya arus ini tidak akan berubah setelah masuk ke dalam komponen, sehingga listrik yang bercabang bisa seperti rangkaian listrik. Berikut contoh jika seri dan paralel dinyalakan. Rangkaian seri sinarnya lebih kecil, sedangkan sinar rangkaian paralel lebih besar, dan kabel dari rangkaian seri lebih simpel daripada kabel rangkaian seri paralel.